Ya, TNI Angkatan Udara bersama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB melakukan modifikasi cuaca untuk mengurangi resiko banjir di DKI Jakarta. Di mana sebelumnya pemirsa BMKG ini mengeluarkan potensi hujan yang lebat yang akan menerjang kawasan Jabodetabek pada tanggal 23 hingga 23 Februari 2021. Kita akan membahas hal ini bersama Kadispen TNI Angkatan Udara Marsikal Pertama TNI Indan Gilang Buldansyah. Pak Indan, terima kasih sudah bergabung bersama kami hari ini di Prime Time. Kita lihat bahwa kabarnya ini sudah dilakukan proses modifikasi cuaca ya yang dilakukan oleh BPPT saat ini bersama TNI Angkatan Udara. Nah, bisa diceritakan bagaimana modifikasi cuaca yang dilakukan beberapa waktu lalu ini? Ya, terima kasih. Selamat sore Mbak Popi dan selamat sore pemirsa Berita Satu dimanapun berada. Jadi betul tadi yang diinformasikan oleh Mbak Popi bahwa TNI Angkatan Udara bersinergi dengan BPPT dan juga BNPB untuk melaksanakan teknologi modifikasi cuaca. Ya. Kita sudah lakukan dari hari Minggu kemarin tanggal 21 ya. Kita sudah menerbangkan KASA 212 dari Skadron 4 Lanut Abdurrahman Saleh. Kita terbang sesuai dengan koordinasi sebelumnya dengan BPPT. Jadi teknologi modifikasi cuaca ini TNI Angkatan Udara berkoordinasi bersinergi dengan BPPT untuk mendapatkan lokasi tepatnya di mana awan yang memungkinkan untuk disertai garam. Intinya adalah kita mencoba menurunkan hujan tersebut di tempat yang kita plotting ya dan tidak masuk ke daratan gitu. Jadi saat hari Minggu kemarin posisi awan itu ada di kurang lebih di Selat Sunda ya. Yeah. Jadi informasi dari BPPT lokasi awan tersebut, kemudian pesawat terbang Angkatan Udara dalam hal ini KASA dengan membawa 800 kg NaCl atau garam terbang ke lokasi awan tersebut, kemudian disemai di sana. Nah, persemaian NaCl ini menyebabkan butiran air menjadi lebih cepat turun sehingga hujan turun di Selat Sunda dan hujan tersebut tidak turun di daerah daratan atau di Jabodetabek. Itu di hari Minggu, di hari Senin kemarin kita melaksanakan kurang lebih pola yang sama ya. Kita menerbangkan CN295 dengan kapasitas angkut yang lebih banyak, bisa membawa 2.400 kg garam ke area yang kurang lebih sama dan juga bisa mencegah hujan tersebut masuk ke Jabodetabek. Hari ini pun kita sudah menerbangkan satu pesawat KASA ya, menerbangkan ke area yang sama dengan membawa 800 kg garam dan disemai di area Selat Sunda atau pesisir barat Lampung ya. Itu yang kita lakukan untuk mencegah atau mengurangi curah hujan yang terjadi di Jabodetabek. Dan ini tentu saja karena sinergi dari BPPT, BNPB dan juga TNI Angkatan Udara. Perlu diinformasikan bahwa Angkatan Udara juga menyiapkan alutsista dalam hal ini KASA 212 ya, yang berpangkalan di Lanut Abdurrahman Saleh, kemudian juga CN295 dan juga C130 Hercules. Ini kita siagakan apabila diperlukan. Tentu saja Hercules bisa membawa lebih banyak garam untuk bisa disemai. Dan ini kontainer dan juga desain dari pesawatnya dimodifikasi ya khusus untuk melaksanakan tugas-tugas TMC. Demikian Mbak Popi. Oke, Pak Indan, kalau kita ingat beberapa waktu lalu sebenarnya hujan dengan intensitas lebat dan sedang ini juga menyebabkan banjir di tanggal 1 Januari 2020. Kemudian terjadi lagi di bulan Februari namun mundur begitu ya di 2021. Waktu itu juga seingat saya dilakukan modifikasi cuaca juga dengan kolaborasi TNI Angkatan Udara, BPPT dan juga beberapa pihak yang terkait. Kalau dilihat dari histori yang ada sejak tahun yang lalu dan tahun 2021 ini, apakah ada perbedaan dan apa yang bisa dipelajari oleh tim di lapangan saat ini? Ya, saya kira pattern atau modelnya relatif sama ya. Jadi kita
berdasarkan informasi yang didalami oleh BPPT dan juga tentu saja BMKG ya, terkait dengan prediksi cuaca, pertumbuhan awan ada di mana, disitulah kita ada potensi untuk bisa memodifikasi cuaca ya. Artinya kita menurunkan hujan di tempat yang kita inginkan gitu ya. Artinya dalam hal ini kita mencegah hujan tersebut terjadi di daratan khususnya di Jabodetabek. Nah, ini yang kita lakukan, pola ini juga yang kita dilakukan pada saat sekarang ya. Jadi kita mencoba menurunkan hujan di lautan ya, sehingga curah hujan itu debitnya tidak banyak di daratan. Kita tahu bahwa kalau misalnya curah hujan yang berlebihan terjadi di daratan, maka itu menjadi salah satu penyebab banjir yang terjadi di Jabodetabek ya. Nah, selain yang kita lakukan teknologi modifikasi cuaca ini di pengendalian hujan seperti ini, ada juga yang kita lakukan untuk pemadaman kebakaran hutan, Mbak. Jadi itu kita juga lakukan TMC untuk menurunkan hujan di tempat-tempat terjadinya kebakaran hutan. Itu yang dilakukan Angkatan Udara, kemudian juga dilakukan dengan bersama-sama dengan BPPT dan juga dengan BNPB. Tentu ini adalah atas instruksi Panglima TNI untuk melakukan sinergi dengan kementerian lembaga terkait dan melaksanakan kegiatan teknologi modifikasi cuaca ini. Baik. Ini kan sebuah teknologi begitu. Kalau kita bicara soal urgensi, Pak Indan, seberapa standarisasi urgensinya sehingga TMC ini memang harus segera dilakukan dan dilaksanakan saat ini? Ya, saya kira assessment itu ada di BNPB ya. Apakah kapan kita harus melakukan modifikasi cuaca, kapan kita harus bergerak ke tempat tertentu, ini adalah atas asesmen dari BNPB. Angkatan Udara dalam hal ini menyiapkan alutsistanya dan juga menyiapkan kru, penerbang, sumber daya manusianya untuk bisa melakukan TMC ini dimanapun di seluruh wilayah Indonesia. Demikian, Mbak. Oke, kalau prediksi dari BMKG sendiri kan saat ini cuaca buruk ini masih atau waspada cuaca buruk ini kan masih akan terus berlanjut begitu, Pak. Apa rencana dari TNI Angkatan Udara sendiri terkait dengan bagaimana plan A dan juga plan B-nya jika ini terus terjadi? Apakah modifikasi ini akan terus dilakukan? Apakah ini akan dilakukan hanya di daerah Jabodetabek saja atau ada daerah lain juga memungkinkan untuk dilakukan TMC ini? Ya, saya kira dimanapun lokasinya bisa kita lakukan ya TMC, sepanjang formasi dari kondisi awan itu bisa memungkinkan untuk disemai garam dan untuk diturunkan hujan di lokasi tertentu gitu. Jadi ini perlu informasi akurat dari BMKG dan juga BPPT. Angkatan Udara dalam hal ini kita menyiapkan pesawat, kemudian sumber daya manusianya, dan kita terbang menuju ke tempat yang sudah diplot ataupun berpotensi bisa diturunkan hujan gitu. Demikian, Mbak Poki. Baik, terima kasih Pak Indan untuk waktunya bersama kami dalam Prime Time. Selamat bertugas kembali. Kadispen TNI Angkatan Udara Marsikal Pertama TNI Indan Gilang Budansyah. Selamat sore.